Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Baik, Bapak yang muliakan, kita akan melanjutkan hari ini pasal ke-18 kalau tidak salah dalam catatan saya. Ya. Ya, Ustaz. Pasal huruf ta'nis gitu ya Bapak Ibu. Ini ada kekeliruan di buku kita, di buku Wal Muyassar. Mohon dilihat Bapak Ibu. Ta'nis, harfut ta'nis adalah sebagai tanda mu'annas yang digunakan pada fi'il mudhari. Itu salah Ibu-ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Mestinya pada fi'il madhi ya. Madhi ya. Sebab tak yang ada pada fi'il mudhari itu bukan tak ta'nis namanya. Tak mudhari'ah. Tapi tak mudhari'ah, betul. Tak mudhari'ah. Harful mudhari' ya, mudhari'. Ini dhamir hiya atau huma untuk muannas. Baik, saya mohon izin untuk menampilkan ini tulisan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya zahaba menjadi zahabat gitu ya. Kalau apa ya? Kalau roja'a jadi rojaat begitu ya. Yang gampang adalah pada surah 3 surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ya, para bunda ya, Bapak Ibu yang muliakan nih. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Itu jadi pada fil madhi yang ada bunyi atsnya itu berarti dia tandanya muannas. Jadi kalau misalkan gini, Ibu yang muliakan. Kalau kita misalnya kata mana sebentar. Zahaba at-talib ya. Terus zahabat at-talib gitu ya. Zahabat talib. Zahaba at-talib. Zahabat at-talib. Tapi kalau at-talib, oh salah nih, at-talibah maksudnya, mohon maaf. At-talibah. At-talibat, at-talibatani, at-talibah, at-talibah, zahabat, at-talibatani, at-talibatani, zahabata. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4 ini. Berapa ini kemuliakan nih? Udah pendek semua. Oke. Kita lihat di sini. Kalau untuk muzakkar nomor 1 nih zahaba at-talib. Nomor 2 muannas zahabat at-talibah. Ini jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah ismiyah at-talibatu zahabat. Ats juga ini tak ta'nis namanya. Yang ada pada fi'il madhi menunjukkan muannas maka namanya tak ta'nis, tak muannas. Nah, pada nomor 4 itu at-talibatani zahabata yang mana? Yang tak ini. Bapak Ibu nih, tak yang merah nih. Saya tandain merah ya. Tuh. Merah. Ini menunjukkan bahwa dia pelakunya muannas. Jadi dahabata itu alifnya untuk 2. Yang di ujungnya nomor 4 nih dahabata. Taknya itu untuk menunjukkan muannas.
Alifnya menunjukkan 2 orang. Itu aja sih. Jadi ta'nis itu adanya pada fi'il madhi. Ta'nis adanya pada fi'il madhi untuk penunjukan mu'annas. Kalau pada fi'il mudhari tidak dikenal adanya ta'nis Bapak Ibu. Tak yang ada di awal tadi sudah disebut tak mudharaah. Fil amr juga enggak ada. Jadi itu ciri khas banget kalau ta'nis itu tak untuk fi'il madhi untuk menunjukkan mu'annas. Coba kita lihat di buku itu. Contoh qalat imra'atani wa sa'alata. Jadi lat pada ta'nis pada qalat itu ya tak yang di ujung itu namanya ta'nis. Wa sa'alata tak yang di ujung taknya ta'nis alifnya alif 2. Jadi 2 orang yang bertanya sa'alata. Gitu. Baik. Ya, ini boleh Berarti dikasih. yang zahabata itu domirnya huma tapi mu'annas itu. Benar gitu, Bu. Nah, boleh dikasih keterangan gitu ya. Keterangan. Ya sih. Sudah paham ini sebenarnya. Berarti hiya huma. Iya, keterangan. Pada nomor 4 pada nomor 2 ini lo kok sih 2, 3 dan 4 maka huruf A di akhir fi'il madhi adalah ta'nis yakni tak yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas. Pada nomor 4 ta'nis datang sebelum alif isnain. Alif untuk alif isnain. Sebelum alif ta'nisnya datang atau berada sebelum alif. Sedangkan alifnya adalah domir untuk menunjuk pada 2 orang. Itu dia tuh. Baik, ada pertanyaan tentang ta'nis, Bapak Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Berarti tak tahnis itu hanya untuk fi'il madhi Fi'il saja. madhi, benar. Tidak ada pada fi'il Tidak ada mudhari. pada fi'il mudhari sama amr. Ya, tidak ada pada fi'il mudhari. Yes, ya. Betul. Ada yang lain bertanya? Ibu? Ada ya, mana ya? Kalau gitu kita lanjutkan pada pasal 19. Pasal 19 ini bicara tentang huruf tolab. Nah, tolab nih, huruf tolab nih. Tolab apa artinya? Tolab itu, benar nih. Nah, tolab itu artinya apa? Apa nih Bapak Ibu artinya tolab? Untuk Ika, apa tolab Ika? Tuntutan ya, Ustaz. Tuntutan, permintaan, permohonan. Jadi yang prinsipnya bahwa kita itu meminta orang lain untuk melakukan atau untuk tidak melakukan, itu namanya tolab.
Permintaan. Iya, permintaan untuk melakukan atau meninggalkan. Nah, itu namanya talab. Dan ternyata huruf talab itu tidak ada huruf aslinya, apa namanya, yang susu. Jadi itu beberapa huruf-huruf yang sudah kita pelajari yang termasuk huruf talab. Jadi kita lihat satu nih. Coba nih, Bu Rima, baca Bu Rima Astari. Ayo, Bun. Pasal 19 huruf tolab. Huruf-huruf ini adalah satu, jenis hurufnya lamul amr, yang kedua la an-nahiyah, yang ketiga harfal istifham, dua huruf istifham, yang keempat ahrufut tahdid, huruf-huruf tahdid dan tandim. Tandim, betul. Oh iya, sambungnya ke belakang Ustaz ya. Ahrufut tahdid wa tandim, ya, huruf-huruf tahdid dan tandim. Yang kelima ahrufut tamanni, huruf-huruf tamanni. Yang keenam ahruful huruf ar. Yang ketujuh harfut taroji, huruf taroji. Kesemua huruf tersebut telah dijelaskan di atas beserta contohnya masing-masing. Jadi di pelajaran kita sebelumnya ya Ustaz. Iya. Udah tuntas berarti udah sebelumnya. Tapi Iya, boleh. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Pasal 17. Ya, ini Bapak Ibu nih, untuk nomor 3, karena lamun amr sama lamun nahiyah, udah belum ya? Sudah di pasal 17 itu. Oh, pasal 17 halaman berapa, Bun? Yang lamun amr. Yang pekan kemarin. Ya, sudah. Kemarin ya? Iya Ustaz. Kalau kemarin huruf lamnya saja ya. Oh iya, macam-macam huruf Ya, lam. belum. Saja yang lamun amr secara spesifik belum ya. Tapi masuk kategori kemarin juga boleh tuh ya. Tapi cuma kemarin kan berbagai lam ya. Iya, Ada lam macam-macam lam. ta'lil, lamul juhud, lamul amr dan sebagainya. Boleh sih gitu ya. Itu ada di pasal 17. Pasal 17, halaman ya. 109. Halaman 100 berapa, Bun? 109 Ustaz. Harus oh iya, kemarin berarti lam kemarin ya. Lam itu. Betul. Kalau istifham Bapak Ibu bisa lihat di halaman 104. Ditulis aja ya. Ya, pasal 11 tuh. Ya, pasal 11. Kalau nomor 4, ahrufut tahdid wa tandim ada halaman 96. Pasal 5. Pasal 5. Jadi nanti merujuk ke sana ya, Bang, boleh ditulis halamannya ya. Iya. Ahrufut tamanni ada di halaman 105. 105 taman. Nanti kita urai satu persatu. Di pasal 12 itu. Pasal 12. Dan terus nomor 6, ahruful ardi ada pada halaman 98. Pasal 6. Pasal 6. Terus harfut taroji ada pada halaman 106. Ya. Pasal 13. 13. Ini kita sedang nggak di pengadilan kan, bicara pasal-pasal. Pak Haji Mulyato sendirian ya, Pak sama Pak Budi aja ya ini ya. Iya, ya. Karena kalau di halaman itu kadang ada yang 2 pasal gitu. Ada 2 pasal ya. Coba kita udah sedikit. Jadi gini, Bun, Bapak Ibu nih. Huruf tolab itu huruf-huruf yang digunakan untuk meminta kepada pihak ketiga, pihak kedua atau pihak ketiga agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Meminta untuk melakukan atau meninggalkan. Gitu ya. Maka kalau lamul amr meminta melakukannya. Ya. Minta melakukan. Bukan. Kalau lamun nahi Meninggalkan sesuatu. Jadi kalau misalnya la taghdab, apa tuh artinya tuh? Jangan marah. Marah. Ada Pak UU juga ternyata. Oh ya nggak bisa, Pak UU nggak muncul kameranya, jadi ya tahu. Jadi mohon maaf, jadi apa namanya hanya menyebut Pak Jimul sama Pak Ustadz Budi karena Pak UU belum nongol tadi itunya kameranya. Baik, nah, itu ya. La taghdab, la tashrab wa la ta'kul qa'iman. Jangan minum dan jangan makan berdiri. Nah, jangan minum, jangan makan berdiri.
Itu susah itu ya, pesan hadis tadi untuk acara-acara walimahan, acara-acara pesta susah itu. Nggak disediain tempat duduk. Nggak disediain tempat duduk. Repot ini. Jongkok tamunya Ustaz. Kalau dikasih tempat duduk agak cukup. Jadi berdiri semua. Aduh, udah darurat lah kan. Begitu jongkok berdirinya susah. Aduh. Kayaknya Bapak Ibu membayangkan makan sambil berdiri kagak nyaman, masih mikirin makan berdiri. Untung acara walimahan nggak pakai sayur asem. Sayur asem pakai mangkok. Waduh repot urusan ini. Ada sayur asem dan mangkok dengan tempat duduk. Repot. Aduh, baik. Itulah munahi. Jadi di situ permohonan meninggalkan. La. Karena harful istifham. Bapak Ibu masih ingat huruf istifham disebut harfa, berarti berapa? 2 ya? Ahal. A sama hal. Istifham itu apa sih Bapak Ibu? Tanya. Tanya. Pertanyaan. Pertanyaannya yang perlu jawab. Tanya untuk mengetahui ya huruf apa adat huruf yang digunakan untuk kita mengetahui tempat, nama, waktu dan sebagainya, keadaan dan sebagainya. Semua pernah saya sebutkan ya. Semua istifham itu isim. Nah, itu pentingnya. Semua istifham itu isim kecuali 2. Apa sama apa Bapak Ibu? Ahal. A. Iya, A sama hal. A sama hal. Jadi kalau misalkan kita cek Bapak Ibu halaman 4, 104 maksud saya. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bisa digunakan hal turid anta dhahaba ma'in, apakah engkau mau berangkat bersamaku? Berarti kan permohonan. Gitu kan. Jadi bisa digunakan untuk memohon, meminta. Nah, gitu. Jadi atadhab ma'a akhi, sudikah kau atau maukah kau pergi bersama teman? Itu permintaan. Bisa digunakan sebagai pada kalimat tertentu gitu ya. Jadi huruf A sama hal itu Bapak Ibu bisa semata-mata digunakan untuk bertanya dalam artian ingin tahu informasi. Itu bisa juga digunakan untuk permohonan. Untuk permohonan. Gitu ya. Misalkan hal tasmah an ta'khudali ma'an, hal tasmah an ta'khudali ma'an. Gitu. Itu kan berarti permohonan ya. Ya. Sudikah engkau mengambilkan air? Itu berarti permohonan. Jadi hal sama A bisa digunakan untuk permohonan. Gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya harfut taqdid wa tamani. Taqdid wa tamani. Jadi taqdid sama tamani itu hurufnya sama, bisa digunakan sama ya. Itu Bapak Ibu bisa cek di halaman 98, 96 maksud saya. 97. Hala. Jadi disebut tahdid kalau dia diikuti fi'il madhi. Diikuti fi'il mudhari. Tandim kalau diikuti fi'il madhi. Hurufnya ada 3, hala, lauma, ala. Yang itu ya, yang tahdid itu ya. Hala. Hala yatubul muznibu. Mengapakah pendosa itu tidak mau bertaubat? Maksudnya suruh bertaubat. Hala istahatta, mengapa engkau tidak bersungguh-sungguh? Maksudnya nyuruh bersungguh-sungguh. Gitu. Kenapa sih nggak datang? Kenapa sih nggak datang kemarin? Gitu kan. Maksudnya nyuruh datang.
Gitu. Jadi takhdid sama tandim itu difahami sebagai permohonan, sebagai permintaan. Hala taktubil qalam. Mengapa engkau tidak menulis dengan pulpen? Jadi meskipun pertanyaan mengapa, tapi maksudnya permohonan agar engkau menulis dengan pulpen. Gitu. Hala taktubil qalam. Oke, Bapak Ibu. Lanjutkan. Itu harfut apa namanya takhdid dan tandim. Jadi kalau tandim itu diikuti fi'il madhi, kalau takhdid diikuti fi'il mudhari. Itu lebih dekat juga pada harapan. Kalau takhdid itu harapan dia lakukan di masa yang akan datang. Tapi kalau tandim penyesalan, menyesalkan gitu, dia tidak melakukan di masa kemarin, di masa yang lalu. Hala katab dars, tapi udah lewat waktunya. Hala katab dars, kenapa kamu tidak menulis pelajaran? Kenapa kamu tadi tidak menulis pelajaran? Itu kan pertanyaan sebagai permintaan. Tapi karena waktu udah lewat, ya, maka penyesalan. Hala tazab ma'i bisayyarah. Mengapa tidak kamu nanti pergi bersama saya dengan mobil misalkan? Itu harfu nanti takhdid sama tamani. Tanbih maksud saya. Apa namanya? Tandim ya. Takhdid sama tanbih. Sekarang tamani. Tamani itu pengharapan. Pengharapan. Laita atau lau. Artinya memang seandainya, jika saja, sekiranya. Tapi maksudnya sama, permintaan, permohonan. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 105. Nah, laita asy-syabab ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali. Laital jahila alim. Seandainya saja orang jahil itu pintar. Nah, itu harapan, permohonan. Taman ini namanya harapan. Harapkan. Itu kan permohonan juga. Jadi kalimat laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda bisa kembali, gitu ya. Itu kan harapan, tapi harapannya sia-sia. Permohonan tapi permohonan yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipenuhi. Gitu. Berandai-andai. Sama lau, sekiranya, jika saja. Itu kan permintaan. Lau tadhab ma'i fahiya ahsan. Lau tadhab ma'i lahiya ahsan. Jika engkau pergi bersamaku, maka tentu itu lebih baik. Itu kan permohonan, maksudnya, ya udah pergi sama aku saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka mereka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Maksudnya apa? Beriman dan bertakwa. Bermaknanya begitu. Sekiranya mereka beriman bertakwa, harusnya beriman bertakwa. Ayo makanya beriman bertakwa. Jadi huruf tamani itu masuk dalam kategori huruf tolab karena dia mengandung permohonan. Ya. Itu tamani. Selanjutnya ahruful ardi. Ahruful ardi. Ahruful ardi itu huruf-huruf yang digunakan yang fungsinya adalah untuk sama permohonan juga. Ala sama lau. Ala, mengapakah engkau ala tazuru baitana?
Ala tazuru baitana. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dicek di halaman 98. Di buku kita. Ala tazuru baitana. Bertanya, tapi bertanya yang isinya mengharapkan. Ala tazuru baitana. Mengapakah engkau tidak mengunjungi rumah kami, rumahku? Maksudnya kunjungilah rumahku. Lau di bawahnya itu lau, sekiranya lau tusa'id al-fuqara fayasurahum. Sekiranya engkau menolong orang-orang fakir, maka itu akan membahagiakan mereka. Sekiranya engkau menolong orang-orang fakir, maka itu akan membahagiakan mereka. Maka maksudnya tolong mereka agar mereka bahagia. Jadi huruf tolab. Kalau selama ini Bapak Ibu yang mengatakan huruf tolab itu yang dipahami cuma dua saja. Amar sama nahi. Kalau amar sama nahi kan fiil gitu ya. Amar. Tapi kalau ada huruf tolab berarti huruf yang menandakan atau huruf yang menunjukkan adanya amar sama nahi. Huruf amarnya pakai lamul amr, nahinya pakai la an-nahiyah. Jadi ditentukannya karena hurufnya. Jadi begitu luas apa namanya cakupan daripada huruf-huruf tolab itu. Harfu taroji. Taroji. Itu Ibu bisa temukan di halaman 106. Itu kita taroji. Dan yang dimaksud tarojinya saja ya, enggak isfaknya. Contohnya la'allal mujtahid yanjah. Semoga anak yang sungguh-sungguh itu sukses. Semoga. Itu harapan, permintaan. Taroji masuk kategori tolak. Tapi kalau isfak tidak dimasukkan di dalam harfu taroji. Harfu tolak. Karena apa? Karena isfak hanya melakukan penyesalan. Menunjukkan penyesalan masa yang lalu. Ya, penyesalan di masa yang telah berlalu. Apa namanya? Kekhawatiran ya, bukan penyesalan, kekhawatiran. La'allaka bakhi'u nafsaka ala atharihim. Barangkali engkau akan membunuh dirimu karena ulah mereka. Nah, ini tidak dimasukkan dalam kategori tolab karena tidak bermakna pengharapan. Sifatnya informatif saja. Memberikan informasi. Jadi, ibu-ibu Bapak yang muliakan, huruf tolab, huruf yang menunjukkan arti permohonan, permintaan, harapan, itu ada banyak macam. Selama ini saya katakan, selama ini yang dipahami dari tolab itu dua, amr sama nahi saja. Atau dalam bahasa balaghah insya. Insya. Khobar dan insya ya? Iya, khobar insya. Kalam. Kalam. Oh, iya. Masih ingat tapi ya Pak Wu ya, khobar insya. Iya. Jadi kalau insya itu ya tolab itu. Permintaan. Itu tuh. Baik. Itu pasal 19. Baik. Ada yang tanya? Silakan. Jadi cuma dia mengulang-ulang aja kemarin ya. Itu mengulang kemarin saja. Sekarang huruf nida. Huruf nida itu huruf yang digunakan untuk menyeru, untuk memanggil. Kita tahu hurufnya banyak. Bapak Ibu. Ada 7. Ada 7. Apa saja tuh? Haya. 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 A.
A, 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 Ai. Ai, Ya. Ai, ya. Ya. Oh, Ayuha nggak ada. Itu bukan gabungan. Ya ayuha. Pertama, karena Ayuha itu, Ayu itu bukan huruf. Ayu itu apa? Isim. isim. Gitu ya. Nah, biasanya digandeng ya sama Ayuha. Yang huruf yang mana? Iya-nya. Iya. Ya-nya yang huruf. Ayuhanya, ayunya itu isim. Hanya huruf tanbih. Oke. Ayah, wahai. Ayah. Ayal khadim. Yang paling masyhur huruf nida ini ya saja, ya. Meskipun di dalam kaidah itu begitu banyak, ada 7 macam, tapi yang umum dipakai ya, ya. A jarang digunakan. Contoh di sini awalidi. Itu jarang. Anakku. Enggak, tapi ya. Itu yang lebih familiar digunakan. Huruf nida. Huruf ya. Bukan isim. Kalau ayuha, ayuhanas itu masuk kategori isim. Ya. Ayuha itu berapa kata? Dua. 3 ya. 2, benar. Apa sama apa? A, Ayuha. Ha dengan ai. Oh iya, Ayu sama ha. Jangan dibalik. Ayu sama ha. Ayu sama Ya ha. Hanya itu huruf tanbih namanya. Tanbih. Huruf tanbih namanya. Apa tanbih itu? Untuk mendapat perhatian orang. Ada apa? Lanjut. Ayuha. Tanbih. Ya, orang biasanya ketika menyeru ya ayuha itu tidak. Ayuha itu tidak. Padahal yang hurufnya itu iya-nya saja. Yang ayunya itu. Oke. Itu jadi nida wai gitu ya. Wa ya kalau ya yang banyak. Kalau wa saya kira apa namanya jarang kita temukan dalam kalimat, apalagi di Al-Qur'an yang dulu pakainya iya. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Ya bani Israil. Ya hasrata ala ma farratu. Ya. Tapi tidak, sejauh ini saya tidak temukan ada A sebagai nida di dalam Al-Quran. Nah, banyaknya di mana itu? Pada syawahid namanya. Syawahid. Itu apa syahid? Pada syair-syair ya. A ilahi. A ilahi waktu ya ilahi. Ula termasuk nggak Ustaz? Yang mana? Ula, ika, ula. Ula itu isyarah. 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 Bukan nida. Ya. Kalau ta'alau masuk nggak? Mari. Enggak masuk. Kenapa? Sebab kalau ta'alau bukan huruf. Ya. Ta'alau itu fi. Ta'al. Ta'al itu fi'il madhi. Fil amr. Makanya dia enggak masuk kategori huruf. Yang kita bahas adalah huruf. Itulah ibu-ibu yang kami lakukan untuk Bapak makan. Itu jadi ada 3 ya. Tolab, Tolab. sama
Nida, huruf nida. Harfun nida. Harfun nida. Nida itu panggilan ya, seruan panggilan. Harfun taknis. Sering kita dengar tuh nama anak-anak itu siapa namanya Nidaul Ummah. Wah, harus jadi penceramah tuh. Namanya Nidaul Ummah, kagak ceramah, siapa yang dipanggil? Gitu ya. Itu harapan orang tuanya, Ustaz. Harapan orang tuanya harus direalisasikan, kasihan itu. Gak tanggung-tanggung Nidaul Ummah. Bagus, berharap. Moga mereka begitu. Baik. Baik, Bapak-Bapak, kita lanjut ke ini ya. Ayat berapa terakhir Bunnya? 104, sekarang 105 Ustaz. 105 ya. Oke. Surah Al-Kahfi. Ini penting Al-Kahfi di akhir-akhir ini. Mau dibaca, membaca apa Ustaz Budianto monggo? Ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan terhadap mereka pada hari kiamat penimbangan. Jadi kita harus pahami ayat ini dengan hubungannya dengan ayat sebelumnya. Di ayat ini dikatakan mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan juga kafir terhadap perjumpaan dengan Allah, maka sia-sialah habitat a'maluhum, maka sia-sia semua amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak akan kami tegakkan untuk mereka timbangan. Maka berdasarkan ayat ini, ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, bahwa pendapat ulama mengatakan orang-orang kafir di akhir nanti nggak ada tuh hisab, nggak ada hisab. Orang-orang kafir itu nggak ada mizan, nggak ada mizan. Mizan itu hisab, mizan itu hanya bagi orang mukmin saja. Kenapa? Sebab orang kafir udah apalagi mau dihisab, semuanya sesat semua di depan Allah. Semuanya buruk semua di depan Allah. Jadi nggak ada yang diharapkan dari orang kafir kecuali habitat a'maluhum, sia-sia semua amalannya. Ya, jadi pendapat berdasarkan ayat ini ulama berpendapat bahwa tidak akan ada hisab, mizan, timbangan bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka langsung dilempar ke neraka. Timbangan itu kalau ada baik buruknya. Kalau ada yang buruk dari kebaikan ditimbang. Tapi kalau semuanya itu dianggap sesat, dianggap buruk ya di mata Allah karena dasarnya tidak ada. Apa dasarnya? Dasarnya iman. Dasarnya iman. Kalau nggak ada iman, semua amalan jadi sia-sia. Sia-sia di amalan. Itulah mengapa Bapak-bapak Ibu yang lebih penting itu adalah iman. Kan gitu ya. Kalau pernah imannya beres, beres. Ada hadis Nabi juga mengatakan di antara itu adalah sholatnya gitu. Sholat ukurannya itu. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalan di belakangnya bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, jelek, maka jelek semua. Nah orang kafir kan nggak sholat. Maka tidak ada yang dipertimbangkan dari mereka. Dari apanya tuh? Dari sisi
amal perbuatannya. Oh, sholatnya kagak ada. Gitu tuh. Gitu. Jadi kembali lagi ayat tadi, yang habitat a'maluhum itu siapa? Orang-orang yang tersesat di dunia tapi mereka menganggap baik-baik aja. Lurus-lurus aja, aman-aman aja. Itu terkait dengan ayat 104 sebelumnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang tersesat kehidupannya di dunia tapi menganggap perbuatan-perbuatan itu baik. Di mata manusia mungkin baik. Tapi di mata Allah nggak ada baiknya kalau tidak didasari iman. Maka seburuk-buruknya orang yang beriman itu masih jauh lebih baik daripada orang yang nggak beriman. Meskipun secara sosial ya baik. Tentu harapannya mungkin baik semuanya. Ayat 107. 6. 106. Nah, monggo, Pak monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu, mereka neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Balasan mereka itu karena kekufuran kepada ayat-ayat Allah dan juga olok-olok mereka kepada Rasul. Dan olok-olok mereka terhadap Al-Quran. Maka kebanyakan ini larangan tegas tidak boleh mempermainkan Al-Quran. Atau mengejek Nabi. Gitu ya. Nggak boleh. Ini ayat ini. Maka ancamannya adalah jahanam karena apa yang mereka lakukan terlebih yang dahulu di dunia, apa? Mendustakan ayat-ayatku atau kufur terhadap ayat-ayatku dan mereka mempermainkan, memperolok-olok ayat dan Rasul. Orang-orang yang sering ngejek-ngejek Al-Quran, padahal dia mukmin, kacau. Itu yang ngejek-ngejek Al-Quran. Ya. Baik, ayat 107. 7 dan 108 ini berhubungan kayak Ustaz. Iya, 107, 108. 107 dulu. Monggo. Dengan Bunda Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lanjut lagi. Ya, satu ayat lagi. Khalidina. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggi. 108, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Siapa yang mau pindah kalau udah masuk surga? Enggak mau lah. Nggak mau digusur. Nggak mau digusur. Abadi. Yang gusur-gusur di dunia saja ya, Pak ya. Jadi, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum, maka bagi mereka Jannatul Firdaus. Mereka dapat surga Firdaus. Surga Firdaus surga tertinggi. Nuzula sebagai tempat tinggal mereka. Ya.
Dan bagaimana kondisinya? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau menyingkir, tidak mau berpindah, tidak berubah dari surga tersebut. Masya Allah. Sehingga kalau kita diminta, kata Rasul, kalau mau berdoa maka gunakanlah, maka mintalah surga itu Firdaus. Bapak Ibu mau berdoa minta surga, Rasul, mintalah salul Firdaus fa innaha a'la jannatin. Selalu artinya mintalah oleh kalian surga Firdaus, karena surga Firdaus itulah surga paling tinggi. Jadi maksudnya kalau meleset, ya meleset dikit-dikit lah. Tergantung amalnya. Masih ada surga di bawahnya. Ya. Surga apa namanya, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, apalagi Darussalam, macam-macam itu. Kalau minta surga yang tertinggi. Jadi kalau nggak dapat meleset dikit nggak apa-apa. Jangan berdoanya kayak orang yang lagi serius, ya Allah masukkan surga terserah di mana. Nggak boleh begitu. Harus serius, sungguh-sungguh minta. Bukannya setiap umat ikut nabinya, Ustaz. Iya, ikut nabinya. Kan nanti itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini, ibu-ibu yang kami muliakan. Dalam satu hadis riwayat Rasulullah SAW mengatakan itu diperlihatkan kepada beliau, entah tidak ceritakan kapan itu. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya 1 orang. Ada nabi yang nggak punya pengikut. Ada nabi yang sawadun azim, yang pengikutnya sawadun azim, berarti besar sekali, banyak sekali. Maka Nabi mengatakan, bertanya sama Jibril, ya Jibril, itu adalah umatku. Waktu yang lihat apa namanya umatnya besar banyak itu. Kata Jibril, bukan ya Rasul Muhammad, bukan ya Rasulullah. Itu umatnya Nabi Musa. Rasulullah pengen banget tuh. Tapi kemudian kata Jibril, fangdur ilal afaq. Fangdur ilal afaq. Lihat tuh di ujung sana tuh. Kalau sebelah kirinya tuh lihat tuh. Itu yang lebih banyak lagi tuh. Terus lihat tuh sebelah kanan tuh. Yang lebih besar lagi. Itu umatmu ya Rasulullah. Waduh. Dan ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang kami muliakan, ada 70.000 yang disebut dalam hadis. 70.000 orang mukmin yang akan masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. 70.000 orang. Waktu Rasulullah menyatakan hal itu, ada sahabat namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, da'illaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar kiranya aku dimasukkan ke dalam salah satu orang yang tadi itu 70.000 tanpa dihisab tadi. Akhirnya Nabi berdoa dan mengatakan, engkau minhum, anta minhum. Ya Allah. Kau bagian daripada mereka, wahai Ukasyah. Oh, sahabat-sahabat yang lain pada ngiri. Aku juga ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sabaqaka Ukasyah. Ente terlambat, duluan Ukasyah udah kagak udah selesai. Jadi kalau ada kesempatan baik itu cepat raih. Nanti aja. Itu kayak tadi tuh sahabat. Begitu Ukasyah sudah anta minhum. Oh, yang lain juga pengen ya Rasulullah, aku juga. Apa katanya? Sabaqaka Ukasyah. Kamu udah kedua sama Ukasyah, ngedap jabatan lagi. Nah, meskipun kita nggak sampai tuntas nih Ibu, jadi ayat ke-10 terakhir, ya. Biasanya bacanya dari ayat apa hasiballadzina kafaru ayat takhidhu, ya, sampai akhir ayat terakhir surat apa namanya Al-Kahfi itu dianjurkan dibaca Bapak Ibu. Termasuk juga 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Apa itu yang disebut orang-orang yang membacanya Allah akan terhindar dari minad dajjal. Jadi bukan 10 ayat pertama saja sebenarnya. Termasuk juga 10 ayat terakhir.
Ya hafal aja semua. Iya dihafal semua. Ya, Ustaz, apa Tad, mengenai yang 10 ayat, hadisnya begini Tad. Man hafizu asro ayati minas surah kafi usima minad dajjal. Nah, di situ diterangkan, ada keterangan ayat 10 pertama atau ayat 10 terakhir. Berarti Nah, itu tadi. Oh. Jadi ya, asyru ayat itu pendapat ulama katakan bukan yang pertama saja, tapi juga 10 yang terakhir. Makanya kata Bunda Rina tadi, ya apalagi semuanya. Alhamdulillah. 110 hafal. 110 ayat. Dibaca sering, tapinya nggak apal-apal. Iya, memang begitu tuh dibaca sering. Soalnya Tapi kalau nggak 10 niat, pertama 10 terakhir mungkin bisa Bu dihafal. Insya Allah. mungkin karena nggak niat ngapalin kali. Jadi Ya, insya Allah besok niat. Nah, termasuk Waktu yang bacanya kapan Ustadz? Jumat. Hari Enggak, Jumat maksudnya pagi. yang apalan itu kan misalnya Al-Muluk itu setiap malam sebelum tidur. Ya. Kalau kafi di hari Jumat boleh maghrib setelah tank Jumat atau malamnya atau paginya atau pokoknya di hari Jumat. Hari Jumat mulainya di waktu maghrib. Saya pagi Jumat. Oh ya bagus. Setiap pagi Jumat. Ya, itu tapi kan dibaca baca semua. Al-Kafinya Dibaca Ustadz. semua Maksudnya yang aja, tadi baca hafalannya. Yang hafalan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Oh itu tidak ada khusus waktunya kapan. Cuma kalau Rasul menyebut Al-Kahfi dibaca di hari Jumat. Ya. Dibaca semua kan yang hari Jumat itu Ustaz. Iya. Iya, dari Jumat semuanya. Tapi kalau nggak sempat karena sibuk ya 10 pertama 10 terakhirnya. Baca ma insya Allah maghrib isya. Alhamdulillah tuh kan bagus banget. Hebat. Jadi 10 pertama 10 terakhir Al-Fas, Al-Qalam, Anas, Awat Al-Baqarah, apa namanya ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, kan kayak gitu. Boleh Bapak Ibu. Insyaallah tuh ya. Dan memang kita berharap tidak ketemu Dajjal ya, jangan sampai ketemu Dajjal. Kenapa Dajjal? Ya pertama mukanya jelek, apalagi orangnya ya. Mukanya nyerem. Muhammad maunya yang baik-baik saja. Betul. Dajjal itu digambarkan sama Nabi, matanya aja cuma sebelah. Ya. Ada yang bilang sebelah, akwar kan buta kan sebelah ya. Tapi ada yang mengatakan matanya satu aja di tengah. Tapi kalau dalam hadis mengatakan dia tuh akwar, satu mata buta, satu lihat. Nah, kalau ada orang-orang yang dulu tuh di film-film barat tuh kalau ada orang matanya ditutup satu itu gambarin Dajjal seperti. Bajak laut. Baik, Bapak Ibu muliakan, mohon maaf hari ini kita sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu muliakan, mohon maaf dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.